Selamat datang di keseruan bermain di dunia binatang di Mepets My Adventure ini. Mas Oyen baru aja datang. Ini adik dan maknya nih, Mbak Oyen juga lagi makan. Ya, agar kucing-kucing ini dapat hidup sehat dan berumur panjang, ini butuh nutrisi yang cukup ya, melalui asupan makanan yang diberikan. Nah, karena merupakan binatang karnivora, kucing ini bergantung pada nutrisi yang diperoleh dari makanan berbahan dasar produk hewani. Sebab nutrisi penting pada makanan kucing antara lain lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, asam lemak, dan asam amino. Nah, kalau makanannya sudah lengkap dan seimbang, suplemen biasanya tidak diperlukan ya. Lalu, apa saja tips memilih makanan kucing? Di pasaran kan banyak sekali beraneka ragam makanan kucing ya, seperti makanan basah atau wet food, makanan kering, dry food, hingga makanan cair seperti creamy treats. Tipsnya adalah yang pertama itu harus mencukupi nutrisi dasar untuk kucing. Ada beberapa kandungan nutrisi dasar yang harus dipenuhi agar kucing tetap sehat ya, seperti protein yang berasal dari daging sapi, ikan atau unggas, taurin atau asam amino penting bagi kesehatan kucing. Ada juga vitamin, mineral, enzim, asam lemak, dan air. Dan beberapa komposisi lain seperti perasa dan pewarna juga digunakan produsen untuk makanan yang memenuhi kebutuhan estetika konsumen ya. Ayamnya udah pada bangun. Ya, meskipun makanan kucing juga mengandung pengawet, tapi kalau makanan basah ya jangan dibiarkan terbuka dalam waktu yang lama. Memang ada ahli gizi ada yang berpandangan bahwa kucing harus mengkonsumsi baik makanan basah maupun kering. Ini ada alasannya ya. Yang pertama, meskipun makanan kering praktis dan bisa diberikan kapan saja dan cocok untuk semua jenis kucing, tapi makanan basah ini mengandung air dan banyak kucing tidak minum air secara teratur. Dan tidak minum air secara teratur ini bisa berbahaya ya bagi kucing. Adik mau kemana? Jadi harus dipastikan kucing di rumah memperoleh gizi yang jumlah yang tepat ya. Selain itu, kucing memang ada yang suka makanan itu aja, tapi ada juga yang bosan jika diberikan makanan yang itu aja. Kalau sudah bosan kan tidak mau makan. Nah, makanya harus diberikan makanan yang bervariasi secara teratur ya, dengan rutin mengganti makanan kering dan makanan basah. Mbak Oyen lagi makan. Dan yang ketiga ini kita harus memperhatikan alergi ya. Sama seperti manusia, kucing juga bisa mengalami alergi. Oleh karena itu harus diperhatikan dengan cermat apakah kucing di rumah memiliki alergi tertentu dan apakah makanan yang diberikan membuatnya alergi. Ya, meskipun alergi ini jarang pada kucing ya, namun sebagai pemilik kucing harus tetap mewaspadainya apabila kucing pernah menunjukkan gejala-gejala alergi.
Dan kecanduan juga bisa ya terjadi pada kucing jika terus-menerus diberikan produk makanan tersebut sejak awal, tidak diberikan pilihan. Apabila sudah kecanduan ini susah dihilangkan ya. Nah, kecanduan ini bisa dihindari dengan cara memberikan beragam jenis makanan. Ya, terus hati-hati dengan makanan murah. Karena yang pemula ini biasanya dalam hal memelihara kucing seringkali memberikan makanan dengan harga yang murah ya. Tapi jangan juga yang maksa beli mahal ya, kalau kekuatan dompet tidak memenuhinya. Saat ini pun banyak makanan kucing yang dijual dengan harga murah ya. Namun tetap hati-hati ya dengan makanan yang harganya murah, sebab banyak studi menunjukkan kucing makan sebanyak nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya. Oleh sebab itu mereka bisa saja makan 2 kali lipat lebih banyak ketika diberikan produk makanan tertentu yang untuk memperoleh nutrisi yang dibutuhkan ya. Nah, dan ada juga yang memberikan penjelasannya dari berbagai sumber. Gangguan kesehatan ini bisa dialami kucing, misalnya gangguan pencernaan dan gangguan saluran kencing jika makanannya murah ya. Dan kalau gitu pasti biayanya lebih mahal karena kucing ini harus dilarikan ke dokter. Lalu juga harus memperhatikan kemasan. Dalam memilih makanan kucing disarankan untuk mengikuti semboyan komplit dan seimbang. Maksudnya makanan ini memiliki kandungan gizi lengkap dan seimbang sesuai kebutuhan si kucing ini ya, si Anabul ini. Seperti sumber protein harus dijelaskan spesifik, daging ayam, kalkun, kambing atau sapi ketimbang hanya daging itu. Dan makanan basah kaleng, sumber protein harus disebutkan paling awal dalam keterangan komposisi. Terakhir selalu cek tanggal kadaluarsa. Ini Mas Oyan. Nah, itu beberapa tips cara memilih makanan kucing ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.